gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum Bu Tri. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik-baik aja, mungkin kondisi walaupun pandemi masih kita rasakan dan mungkin itu juga ada dampaknya juga di kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, Bu. Iya, Iya. dan ngomong-ngomong masalah sekolah, tadi saya lihat dan kemarin-kemarin Ibu Tri itu kayaknya gelisah sekali, kayaknya ada permasalahan. Kenapa saya undang pakai Google Meet ini? Karena kalau di ruang guru tadi kan rame, saya enggak enak mendekati bu guru. Jadi saya ajak di Google Meet ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu. Permasalahan apa mungkin yang Ibu Tri hadapi? Nggih, sebelumnya minta maaf nih, nggih mungkin agak curhat sedikit nih ke Bu nggih. Oh, nggih, Nggih. sila, enggak apa-apa. Nggih. Niki Bu, kebetulan kan minggu kemarin tiang ini ulangan harian. Memang di Nggih. rencana pembelajarannya kan udah ulangan harian di kelas 8. Nah, kalau tiang lihat kemarin kesimpulan dari nilai anak-anak nih ke ekspektasi tiang mungkin belum tercapai nih. Artinya nilai yang tiang Oh, nggih, harapkan nggih. sama anak-anak nih masih belum tercapai. Jadi agak mikir juga gitu kan, sebagai guru memang harus seperti itu, artinya kita harus sensitif terhadap mungkin permasalahan yang kita hadapi terutama di sekolah. Jadi itu dah sebenarnya yang kita pikirin, Bu, nilai ulangan harian anak Oh, yang tidak begitu. sesuai apa yang Iya. kita harapkan. Nilai ulangan harian mata pelajaran apa ini, Bu? Boleh tahu? Tiang niki matematika, Bu, jadi mengampu Oh, bidang studi iya. matematika. Ya, matematika ini pelajaran yang momok bagi siswa, nggih. Jadi harus benar-benar mencari teknik yang tepat. Nah, dari permasalahan yang udah Ibu Apalagi sampaikan, sekarang kita berdiskusi sedikit, kira-kira tujuan apa yang akan kita sepakati untuk pembicaraan kita kali ini, Bu? Tiang mungkin di sini sekedar ingin memaparkan atau ingin berbagi keluh kesah lah bisa dibilang, Oh Bu. ya, intinya Ibu mau Intinya di mencari sini mungkin solusi, tiang nggih? ingin minta tolong atau nggih, benar. Iya, Ingin minta tolong solusi atau apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Jadi nah, intinya tiang ingin gimana gimana? dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa saja yang menjadi hambatan dari Ibu Tri sendiri? Atau kemampuan Hambatan apa? mungkin Nggih, sila, Bu. karena pandemi. Mungkin karena pandemi, apalagi kita di sekolah pakai sip nike, artinya anak-anak nike ada libur, ada masuk. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi anak-anak dalam belajar. Sehingga motivasinya nih ke anak-anak untuk belajar, konsentrasinya nih ke bisa dibilang sangat kurang dibandingkan dengan model yang sebelum pandemi nih, Bu. Iya. Kemudian kekuatan apa yang Ibu Tri miliki untuk bisa meningkatkan motivasi anak-anak tersebut? Kalau tiang lihat-lihat niki tidak hanya di sekolah, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah mereka, ternyata mereka itu lebih cenderung memperhatikan isi gadgetnya, Bu, isi smartphone-nya anak-anak nih dibandingkan belajar. Dan tiang juga sudah istilahnya bertanya ke beberapa wali murid tentang kegiatan anak-anak nih apa sih yang mereka lakukan ketika tidak ke sekolah dan sebagainya. Dan hampir 90% dari orang tua wali murid nih berkata bahwa mereka sibuk dengan gadgetnya, Bu, gitu, dengan Iya, smartphone-nya. Nah, ini yang
jadi bagaimana sih cara tiang seharusnya nih ke yang akan tiang tempuh supaya gadget nih ke bisa tiang manfaatin Bu gitu di Nah, KBM-nya. betul. Dari apa yang sudah Ibu Tri sampaikan tadi, kira-kira hal-hal kenyataan yang sudah Ibu gali sendiri, apa yang bisa Ibu Tri lakukan untuk mewujudkan harapannya Ibu tadi? Dengan kenyataan Yang pertama anak-anak mungkin memegang tiang handphone. benar-benar benar. Tiang mungkin di sini ingin mencoba atau konsultasi dulu mungkin sama mentor atau kepala sekolah tiang di sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, apalagi Niki dengan kehadiran ibu yang bisa dibilang mengerti lah, peka lah terhadap tiang. Niki jujur ibu adalah salah satu guru pertama yang bertanya seperti itu, artinya alhamdulillah Iya, pelinggi itu peka sama-sama. gitu. Jadi sebelumnya juga Tiang ucapin terima kasih gitu Bu karena udah bertanya gitu dan alhamdulillah sekarang keluar apa yang ingin Tiang keluhkan sebenarnya Niki. Jadi eh, intinya di sini Tiang ingin mencari solusi Bu dengan Iya, iya. memanfaatkan kondisi yang ada artinya memanfaatkan kondisi yang ada artinya bagaimana? Kalau anak-anak memang senang pegang HP, Mm-mm. kira-kira untuk kegiatan belajar mengajar Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak lebih tertarik dan termotivasi? Ya. Oke, jadi selama ini mungkin Tiang mencoba selama pandemi ini kan atau sebelum pandemi kita hanya belajar model klasikal, artinya apalagi matematika Betul, di sini ya. yang media pembelajarannya mungkin pembelajarannya mungkin hanya sekedar dijelaskan, kemudian kita kasih soal ke anak. Itu pun kalau ada video atau apa yang kita ambil dari YouTube dan sebagainya, mereka pengertian mereka terhadap pelajaran bisa dibilang di bawah 50%. Jadi kembali lagi ke matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang bisa dibilang membutuhkan konsentrasi yang lebih di sini. Jadi peran guru di sini sangat dibutuhkan. Kembali lagi guru harus menjelaskan walaupun sudah dijelaskan di YouTube dan sebagainya. Dan kalau saya lihat anak-anak nih kalau pegang gadget nih kok cepat sekali gitu Bu ya. Kalau Iya, mereka dari apa ya? kenyataan Benar. anak-anak yang senang pegang gadget itu, kira-kira pembelajaran yang cocok Ibu berikan untuk anak-anak supaya lebih tertarik, apa yang dapat Ibu Tri lakukan? Tiang ingin mencoba menggabungkan, mengkombinasikan gadget dengan mata pelajaran yang Tiang ampu di sini artinya di dalam gadget ada matematika gitu Bu dan Nah, itu bagaimana luar Niki harus yang biasa. benar seperti itu nggih nggih. Ya, Supaya anak itu tuh lebih pemikiran yang baik. termotivasi nggih nggih Nah, nggih. kira-kira Mungkin aplikasi apa yang bisa dipakai untuk anak-anak supaya mereka lebih tertarik? Yang Ibu kuasai. uh, uh, kalau kalau mungkin yang Tiang kuasai di sini aplikasi Kahoot Bu sama Quizizz gitu. Nah, Bagaimana iya itu kira-kira? juga tertarik Uh, ya. Kalau kalau Kahoot dan Quizizz setahu saya juga asik soalnya anak-anak akan merasa bermain game, tetapi game yang belajar. bermain game, benar. Ya, benar. Betul. Nah, Kira-kira bagaimana Bu kemudian Niki? dari apa yang sudah Ibu kuasai dengan memakai Kahoot dan Quizizz, hambatan apa yang sekiranya dihadapi oleh Ibu Tri? Ya, kalau hambatan mungkin bisa dibilang apa ya? Yang pertama mungkin yang datang dari anak dulu nih. Gadget mereka kan berbeda-beda, Bu. Jadi Nggih, artinya ada yang RAM-nya besar, ada yang RAM-nya kecil. Nah, sekarang betul. mungkin yang bagaimana cara Tiang supaya aplikasi yang akan Tiang gunakan Niki bisa ramah di RAM yang kecil atau RAM yang besar nih, Bu. Nah, itu Kemudian Ibu di sekolah sendiri juga, sudah ya, menemukan bagaimana Bu? satu solusi. Ibu sendiri sudah bisa menemukan satu solusi. Kira-kira
ada pemikiran lain untuk menyelesaikan selain mengecilkan RAM? Untuk sinyal dan jaringan di Pertama, sekolah bagaimana? kalau sinyal dan jaringan di sekolah, alhamdulillah di sana sudah ada terpasang sistem tembak, tetapi memang tidak menutup kemungkinan cuaca juga mungkin Bu di sini. Tapi tiang ini Bu, artinya kalau kita sudah menjadi seorang guru harus Berani istilahnya mencoba. rela dari segi Iya. benar, dari segi materi maupun fisik Bu. Jadi oke, tiang belikan kuota atau tiang tethering gitu Bu, gimana kira-kira? Nah, dari apa yang sudah Ibu Guru sampaikan untuk kegiatan Kahoot, kuisis bagi anak-anak, pastinya saya yakin anak-anak akan tertarik. Kemudian untuk hal tersebut, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Tri untuk mewujudkan rencana yang sudah dirancang tadi? Kalau yang pertama mungkin kita tidak lepas dari kepala sekolah nih Bu. Kepala sekolah konsultasi dengan beliau kira-kira bagaimana Selaku solusi yang pimpinan. terbaik. Benar. Kemudian yang kedua juga konsultasi dan koordinasi dengan teman sejawat. Nah, seperti Ibu lah di sini. Jadi sangat membantu tiang, terutama pribadi Niki. Bagaimana mungkin ada saran dan masukan dari pelunggu. Kemudian juga orang tua mungkin juga di sini Bu perlu kita sosialisasikan program Nike. Betul. Supaya Pengawasan mereka juga penting. tahu dan benar. Kira-kira bagaimana Bu, sudah tepat kira-kira apa yang tiang akan lakukan dulu dari apa yang sudah Ibu Tri paparkan, orang-orang yang bisa membantu Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mengajak ataupun menghadap kepala sekolah? Kapan akan dilaksanakan hal tersebut? Insya Allah besok pagi yang menghadap kepala sekolah. Kalau memang sudah ada persetujuan, yang akan mulai membuat perangkatnya, RPP-nya, kemudian akan mencoba mendesain bagaimana model kuisisnya, soal di Kahoot-nya. Ya seperti itu Bu. Dan juga tentu saja akan mendata dulu anak-anak bagaimana sih kondisi smartphone mereka. Tetapi kesimpulan tiang, karena tiang berani mengambil ide Niki, anak-anak ternyata semuanya sudah punya gadget Bu, sudah punya smartphone. 100% atau berapa persen? 100%. Oh, 100%, alhamdulillah. Cuman mungkin yang membedakan merek-mereknya, merek sama kemampuan HP-nya yang berbeda. Tapi rata-rata anak-anak semuanya sudah punya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah ada rencana tersebut, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu ambil supaya bisa melaksanakan rancangan aksi nyatanya? Pertama sebenarnya masukan dari kepala sekolah, teman sejawat Niki jadi motivasi tiang Niki jujur untuk melakukan tindakan Niki. Kemudian komitmen yang tiang ingin ambil ya sebenarnya ingin menggunakan media pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya supaya mengikuti zaman ya Bu ya. Benar. Tentu saja ya endingnya ya akhirnya anak-anak bisa tuntas KKM-nya, kemudian kita juga sebagai guru ada rasa kepuasan nih sebagai guru Bu. Kalau memang anak-anak sudah termotivasi untuk belajar. Dan tentu saja ending-endingnya kan anak-anak bisa menjawab jadinya Bu. Apalagi kelas 8 sekarang akan ikut AKM Bu. Akan ikut AKM kelas 8-nya. Iya. Jadi anak-anak apalagi yang SMP untuk kegiatan Kahoot, kuisis itu akan tertarik nggih? Benar. Hal ini juga akan menjadikan anak-anak semakin tertantang jiwanya. Nah, dari keinginan Ibu Tri tadi sudah bagus, apa yang sudah Ibu Tri sampaikan dari permasalahan,
diskusi kita, perbincangan kita kali ini kira-kira dari tujuan yang ingin dicapai sudah ketemu atau belum, Bu? Insya Allah tujuan sudah ketemu. Tinggal action dan dukungan dari keluarga SD SMP serta Pelantan nih kayaknya Bu. Iya, Nggih. insya Allah kita saling membantu, bersinergi, Bu ya. Kemudian Nggih. apa yang sudah jadi permasalahan Ibu tadi bisa langsung Ibu lakukan rencana aksi nyatanya dan sesegera mungkin untuk bisa menghadap Bapak Kepala Sekolah. Kita juga selaku guru juga akan membackup apa yang bisa kita bantu agar apa yang sudah Ibu guru rancang akan terlaksana. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini gimana perasaannya Ibu? Memang sebenarnya agak ragu nih Bu untuk mengambil jalan yang seperti ini, artinya bisa ndak gitu kan. Kira-kira didukung ndak gitu sama teman-teman atau kepala sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang udah motivasinya udah bertambah nih Bu. Jadinya ingin segera pagi langsung menghadap ke kepala sekolah niki. Iya. Supaya bisa action gitu nggih. Iya, saya sendiri juga beberapa kali mengikuti pelatihan dan saat ini malah saya juga lagi belajar Bu pelatihan kuisis. Mungkin nanti juga bisa sharing dengan Ibu Tri, bisa berkolaborasi bagaimana untuk mempraktikkannya terhadap siswa. Dan saya juga ingin kalau emang Ibu Tri nanti sudah mencoba, hasilnya kita refleksi kembali. Jadi kita bisa memperbaiki ke depannya demi kemajuan sekolah kita sendiri. Dan harapannya memang siswa memiliki kemampuan yang seperti Ibu harapkan tadi, mencapai KKM-nya ya Bu ya? KKM nih ke iya. KKM. Nah, dari percakapan kita kali ini, saya juga mengambil pembelajaran dari apa yang sudah Ibu Tri sampaikan. Rasanya setelah Ibu Tri ngobrol dengan saya malam ini, meskipun lewat Google Meet, ya, tidak bisa langsung, saya juga merasakan bagaimana semangatnya Ibu Tri untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar matematika dengan menggunakan IT. Tidak semua loh Bu, guru yang mampu untuk memiliki ide seperti ini. Saya salut dengan apa yang sudah Ibu guru rancang. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Tri sampaikan, kemudian rancang, bisa berjalan dengan baik. Terus untuk sarana dan prasarananya, apakah sudah dipersiapkan, Ibu? Nggih, alhamdulillah di sekolah ada LCD. Jadi Teng cuma butuh LCD sama laptop aja sih sebenarnya Bu nih ke itu aja. Nggih, jaringan sudah ada, LCD sudah siap. Sudah tinggal ini aja ada Bu, ingin dukungan dan mungkin lebih selain motivasi. Selain Kahoot maupun kuisis, apakah pernah mencoba untuk yang kegiatan dengan IT dengan apa aplikasi yang lain, Ibu? Apakah pernah dicoba? Kalau selama ini mungkin Tiang cuman buat soal di PowerPoint, kemudian ditampilin pakai LCD. Oh, nah, iya. jenis itu Bu, tapi untuk aplikasi belum pernah. Google Classroom pernah dicoba? Udah pernah, tapi kurang efektif juga nih Bu. Yang Google Classroom-nya. Nggih. Ya, jadi kali ini dengan permasalahan yang Ibu Guru sampaikan untuk mencapai KKM, Ibu Guru ingin menggunakan aplikasi Kahoot dan kuisis. Sama kuisis. Iya, nggih. Ya, mudah-mudahan yang Ibu Guru rancang RPP-nya juga sudah siap dan siswa akan semangat Bu ya.
Nggih. Nanti hasilnya kita diskusikan kembali. Apakah siswa memang termotivasi dengan publikasi tersebut dan bagaimana reaksi dari siswa itu menjadi poin bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baru lagi. Lebih kita tertantang gitu Bu ya. Nggih. Iya. Nggih, benar Dan benar. alhamdulillah dari pengalamannya Ibu nanti saya bisa belajar juga. Kalau Ibu SMP kan saya ini siswa kelas 6 SD. Saya juga ingin mencoba, tetapi kalau di kelas saya sarana dan prasarana gadget anak kelas SD kan masih belum terpenuhi gitu Bu. Jadi insya Semua Allah iya belum bisa terlaksana secara langsung untuk praktik maksimal. maksimal. Nggih. Ya, bagaimana rasanya sekarang ya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Ada enggak kira-kira yang Iya. masih mengganjal di hatinya Ibu Tri? Alhamdulillah sekarang udah plong niki Bu. Jadi sebenarnya niki lah yang kita butuhkan, artinya bisa sharing seperti ini, kemudian mendukung atau memberikan masukan, niki sangat-sangat yang respect hal yang seperti ini niki Bu. Jadi terima kasih juga Iya, kembali lagi yang ucapin nggih. Sekarang saya udah juga lebih tadi di ruang guru akan saya hampiri Ibu, tapi karena memang banyak rekan guru yang lain dan kita juga ada tugas masing-masing, jadinya saya berencana untuk mengajak ngobrol santai seperti ini lewat Google Meet ini. Terima kasih banyak ya Bu Tri untuk waktunya dan kesempatannya juga. Saya juga belajar dari apa yang Ibu Guru hadapi. Ternyata Ibu Guru juga menemukan solusinya sendiri dan merancang aksinya secara rinci dan mudah-mudahan komitmen yang sudah Ibu Guru ambil akan segera Ibu laksanakan dan bisa mencapai tujuan yang sudah Ibu Guru inginkan. Saya juga hanya bisa memberikan dukungan, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu sesuai kemampuan saya, Bu. nggih. Nggih, Bu. Yang juga ucapin terima kasih banyak atas waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah Tiang di sini. Intinya sering-sering, Sama-sama. Bu. Sering-sering mendengar keluh kesah kami, Bu. Nggih. Ya, kita nanti bisa obrolkan bareng. Kalau kita selaku guru, pastinya akan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya ilmu dari guru penggerak ini, Bu. Kapan kita di tengah, kapan kita di depan, kapan kita di belakang. Engar sosong tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Dan saya yakin semua guru ingin siswanya selamat dan bahagia dan senang, tidak merasa tertekan. Dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari dari guru penggerak ini juga akan saya tularkan ke rekan-rekan yang lain. Dan guru kapan harus menjadi konselor, dari mentor dan coaching ini, mohon maaf, apa yang sudah kita lakukan ini bagian dari tugas saya sendiri, Bu, selaku guru penggerak untuk mencoaching rekan guru. Dan saya lihat tadi kesempatan yang bagus untuk saya bisa mempraktekkan langsung terhadap Ibu Tri. Jadi mohon izin ya, nanti saya akan upload video ini di YouTube sebagai salah satu tugas saya, Bu. Saya mohon izin dahulu. Oh, nggih, siap, Bu. Selama bisa memberikan positif di dunia pendidikan tentu saja, dan dari diri pribadi yang juga sangat-sangat bersyukur nih Bu, walaupun tidak hanya sekedar sebagai tugas guru penggerak, tapi yang sudah merasa diperhatikan atau apalah dukungan. Iya. Jadi alhamdulillah Bu, yang sangat bersyukur.
Nggih, iya dah. Kalau sudah saya minta izin, nanti saya akan upload video ini di YouTube sebagai salah satu tugas saya. Terima kasih Bu Tri atas waktu dan kesempatannya. Mungkin lain waktu juga akan kita sambung kembali dan kita tetap semangat untuk mengajar dan berkarya, mencetak prestasi sesuai dengan visi misi sekolah kita, Bu. Mencetak siswa yang beriman, berakhlak, berprestasi, dan berbudaya. Ya, terima kasih ya Bu. Benar sekali. Mudah-mudahan kita bisa lakukan yang terbaik untuk siswa kita. Demikian ya Bu ya, bisa kita tutup dahulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.